Kalau anak muda nggak tahu politik, ini berbahaya. Politik itu dalam rangka berdakwah juga. Jadi kita pengen bagaimana dakwah itu masuk ke ranah parlemen. Karena mau tidak mau, baik menerima atau tidak, ternyata semua elemen kita dipengaruhi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Info 31 bertemu lagi di channel yang pedas dan radikal ini dalam program Cerdik, cerita inspiratif seputar politik. Cerdik adalah program edukasi politik bagi generasi milenial yang disajikan secara online di channel YouTube Info 31. Melalui program ini kami akan menelusuri jejak karir politisi di kabupaten kota dan provinsi seluruh tanah air. Melalui channel ini, politisi akan dieksekusi, diberi pertanyaan seputar kekuatan utama yang dimiliki oleh politisi. Selain itu, politisi juga akan ditangkap, diberi pertanyaan menantang kapasitas personal. Sahabat Info 31 saat ini telah bergabung bersama saya, politisi Partai Keadilan Sejahtera. Beliau juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Anwar Yasin. Bang Yasin, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, sahabat Info 31, langsung saja kita akan berbincang dengan Bang Yasin. Saya panggil Bang Yasin ini supaya lebih akrab nih Bang ya. Supaya lebih akrab, kita akan berdiskusi santai. Bang Yasin, silahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa, Bang Yasin sekarang berkarir di mana dan kesibukan apa saat ini yang sedang dilakukan oleh Bang Yasin. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Yasin, sekarang dipercaya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKS di Komisi 2. Komisi 2 itu tentang perekonomian, pertanian, peternakan, dan ya sekitar petani, nelayan, dan sebagainya. Alhamdulillah saya ini dikenalkan Mukhtar ini, Bang Mukhtar lah, ya biasa dipanggil Bang Mukhtar. Kenal kita sama-sama di HMI, kenal sama-sama di KIP, jadi alhamdulillah. Jadi saya di karir politik itu sebenarnya ini bukan karir apa ya, seperti yang dicita-citakan. Ini nggak pernah. Jadi dulu kita biasa ya sama lah aktivis di kampus. Cuma ketika diminta PKS itu nggak boleh tunda. Dan sebenarnya ini kan di kitab politik itu dalam rangka berdakwah juga. Jadi kita pengen bagaimana dakwah itu masuk ke ranah parlemen, jadi begitu. Karena mau tidak mau, bahwasanya kita baik menerima atau tidak, ternyata semua elemen kita dipengaruhi politik. Sehingga kalau anak muda nggak tahu politik, ini berbahaya. Saya tuh pengen bahwa anak-anak muda sekarang harus tahu politik, dan saya sudah ngomong ke partai, saya mengusulkan sebaiknya anggota dewan itu hanya 2 periode. 2 periode, kemudian naik ke jenjang berikutnya 2 periode lagi. Jadi jangan sampai kelamaan. Sebab politik kalau kelamaan ini bahaya. Sebab menurut saya bahwa politik itu artinya dia harus tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan orang yang di politik. Biasanya orang di politik itu kelemahannya potensi-potensi bisnis, potensi macam-macam tuh jadi berkurang, ngurusin politik aja. Dan ini juga sebenarnya harus tahu bahwa yang paling kita khawatirkan, politik ini jadi semacam pekerjaan, karena nggak ada lain, kerja di area politik. Itu berbahaya. Baik, kalau menurut Abang, seperti apa harusnya kita berpolitik itu Bang? Jadi politik ini, tujuan politik itu bagaimana dia memperbaiki masyarakat. Sehingga kita ini sebagai operan aja gitu. Baik. Nah, jadi kalau saya nggak suka kalau politisi kemudian ikut tender, atau politisi ikut bermain, saya nggak suka. Dia harus mengarahkan bagaimana bahwa kesejahteraan ini
langsung kepada masyarakat. Jadi dia bisa ngambil dana. Ini kebahagiaan politisi gini, ketika kita bisa membantu masyarakat, padahal bukan uang kita. Ya, tapi itu betul. bisa gitu. Kita ambil, kita perjuangkan, itu jadi kebanggaan tersendiri. Artinya dalam tanda kutip, mestinya idealnya sih politisi udah punya bisnis tersendiri. Jadi ini hanya mengekspresikan perjuangan masyarakat tuh. Jadi harus udah punya cadangan. Jadi jangan ngandelin gaji dari partai politik. Jadi jangan mengharapkan kehidupan di politik, begitu ya Bang? Ya enggak, kita sebenarnya sih wajar-wajar aja boleh. Tapi toh kalau kita biasa aja di politik juga gajinya udah memenuhi. Ya lebih dibilang kalau dia hidupnya wajar, ya cukup lah di politik. Karena yang berbahaya ini ketika politik sekarang, karena dia ketika dia lagi nyalon itu uangnya banyak, butuh uang banyak, sehingga pas sudah jadi pengen dikembalikan. Itu yang bahaya. Jadi ini kan politik kita jadi politik sekarang, dan di Indonesia kan politiknya istimewa, beda ya. Jadi persaingan luar dalam. Pertama disaingan dengan partai lain, yang kedua dia mesti bersaing dengan teman-temannya. Sehingga kalau tidak punya kekuatan, ya keimanan yang bagus, dia mudah tergoda nyuap apa gitu. Nah itu kalau yang betul-betul biar aja lah, nggak apa-apa. Selanjutnya apa motivasi Abang selama ini kemudian terjun ke politik, dan ini sudah berapa lama nih Bang Abang terjun ke dunia politik ini sampai kemudian bisa masuk ke DPRD Jawa Barat nih Bang? Jadi sebenarnya dulu di kampus itu kan cuma dakwah aja di kampus, di HMI, dakwah apa. Jadi terbawa politik itu ketika ada kebutuhan bahwa ternyata kita perlu masuk nih dakwah ke parlemen. Nah, berapa parlemen, nggak mungkin cuma seorang dai aja, mesti jadi politisi. Nah, cuma kalau di kita kan nggak ada tujuan, politisi itu bukan tujuan utama, bukan awalnya ya hanya memenuhi ini aja, jadi bukan keinginan yang dominan, tapi hanya memenuhi persyaratan. Ya udah kita harus di politik, dan ternyata ternyata pas masuk jadi anggota dewan mau nggak mau ya harus ikut ada kenikmatan, ada kesalahan macam-macam, karena memang di politik ini kan unik ya. Makanya saya pikir anak-anak muda ini kan harus mengetahui politik. Kalau dia nggak tahu politik, dia mau jadi politisi atau tidak, dia harus memahami politik. Karena sesungguhnya politik itu membuat regulasi yang sangat sangat besar. Orang mau paham atau tidak, regulasi itu jalankan gitu. Sehingga kalau generasi muda nggak tahu politik, kita nggak tahu perkembangan. Padahal ke depan itu kan harusnya anak muda yang berperan. Saya berharap ada anak-anak muda, apalagi aktivis ya di kampus, itu masuk ke politik, dan dia yang bertarung. Kita sebagai orang tua nasihatin aja sebaiknya kita ke depan. Ya. Sesungguhnya siapa yang menginspirasi Abang untuk terjun ke dunia politik? Kalau awalnya kan cuma ingin berdakwah nih gitu ya. Nah, lalu ada nggak yang memotivasi gitu Bang? Ada. Jadi motivasi itu motivasi perjuangan. Selama ini kenapa saya pengen anak muda tuh cuma masuk ke politik, karena ternyata yang kita temuin di dewan, maaf ya, jadi nggak semuanya orang satu perjuangan. Bahkan kita tuh kan di situ justru kurang banyak orang baik yang ada di politik. Ini masalah buat kita. Bagaimana dia akan memperbaiki masyarakat, padahal kita sendiri kurang banyak orang baik yang ada di parlemen. Ini dan itu juga tugas Abang juga untuk memperbaiki, atau bagaimana? Iya, kita memperbaiki, cuman harus tahu bahwasanya karakter orang di parlemen itu ada yang bisa ketarik, ada yang enggak. Ya kita sih nasihatin. Pokoknya partai apapun juga sama. Ya harus baik, harus melayani masyarakat. Seperti itu. Cuma terkadang ini kan problem kita karena
Dia bilang, ya Bang Yasin enak aja ngomong kayak gitu. Kenapa? Dulu waktu nyalon nggak butuh uang banyak. Ternyata Gitu. itu ya. Jadi dia harus mengembalikan uang. Ini kan bahaya kalau politik tersandra dengan utang dia. Betul, Ada betul. oligarki oleh apa. Orang kan wah, seperti itu. Nah, kita berharap ke depan kecerdasan anak-anak muda ini bahwa politik itu jangan sampai kita terlalu banyak utang budi atau kita memaksakan sampai utang-utang ada tuh utang-utang Oh, yang begitu masih ya. caleg utang-utang sehingga sengsara hidup susah. Kalau dia pun jadi gajinya habis gitu. Kalau kita kan kalau gaji habis untuk masyarakat bagus lah. Kayak kemarin PKS ketika ada COVID-19 semua gaji ada PKS dipotong. Itu kan bagi kita ya udah nggak apa-apa. Pokoknya selama gaji di situ boleh potong. Jangan sampai kita jual mobil, jual rumah, saya nggak setuju. Tapi Oh, kalau potong yang ada gaji itu silakan, udah selesai. Sampai betul, habis betul, tuh nggak betul. apa-apa. Ini yang kita Ya. harapan kita begitu. Jadi PKS tuh gini, gaji kemarin tuh pertama ada dipotong untuk gaji teman-teman yang nggak jadi. ya, Jadi mau gitu ya. Yang nggak caleg jadi yang pun nggak jadi, dihitung suaranya, kemudian kita suruh bayar. Saya waktu itu usulnya ya, apa ya. tuh? Usulnya bahwa bayarnya itu nggak boleh uh, nggak boleh cash. Jadi dicicil sampai 5 tahun dari Jadi gaji kita. jadi sebagai ungkapan terima kasih juga karena mereka sudah berjuang gitu ya, Bang. Iya, iya. Jadi karena instruksi presiden sebenarnya. Ternyata itu calegnya ada yang nggak menerima juga. Tapi karena instruksi presiden, ya udah kita keluarin aja. Yap, Jadi yap. kita keluarin. Jadi masing-masing orang beda-beda. Nah, kalau kita kan dihitung-hitung udah hampir 800 juta tuh. Gitu. Kata saya kalau ini diambil bahaya. Jadi silakan aja gaji kita potong tuh sampai 5 tahun berapa. Jadi kita nggak apa-apa gaji sedikit nggak ada masalah. Yang penting baik. Bang, bisa berbagi cerita nggak nih Bang? Kan Abang tadi bilang bahwa banyak sekali politisi yang memang jor-joran untuk mengeluarkan dana di awal supaya menang. Sementara Abang ini dalam tanda petik mungkin tidak terlalu banyak ya biaya yang dikeluarkan. iya. Tipsnya apa tuh Bang bisa seperti itu? Bang? Jadi gini dulu tuh. Jadi ketika orang pada bahkan sebagian orang kurang suka sama saya. Karena saya nggak bagi-bagi. Itu masalah. Ini Bang Yasin nggak bagi-bagi nih. Udahlah, kata saya. Kalau saya mau bagi, kamulah orang-orang saya bagi yang sebagai tim sukses. Wajar kalau saya ngasih, kamu lebih sukses daripada kita bagi-bagi tiap orang kan bahaya. Uang saya seberapa coba? Saya bayangkan saya butuh 120.000 suara, itu kalau satu suara 100.000 berapa? Habisin duit bisnis aja kita. Nah, kita kan pengennya nggak begitu. Kita pengen mengadvokasi masyarakat bahwa sebenarnya nggak punya duit juga bisa. Bisa jadi anggota dewan. Saya pengen gitu. Kalau tuh saya nggak jadi anggota dewan, mungkin Allah nggak ridho, nggak apa-apa. Jadi kita niatnya tuh bahwa rezeki ini bukan hanya di situ. Ya, bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizqa. Tidak ada satu binatang melata di muka bumi kecuali Allah berikan rezekinya. Nah, rezeki itu tinggal di mana adanya. Jadi jangan harus kita rezeki di situ aja ngotot, ya nggak perlu. Itulah yang terjadi di kebanyakan politisi atau gimana? Jadi gini problemnya. Jadi politisi itu saking takutnya nggak jadi, keluarkan uang berlebihan. Sebenarnya ketika ngeluarin uang berlebihan itu jadi juga bermasalah dia. Dia bukan mikirin perjuangan bagaimana perjuangan masyarakat, tapi perjuangannya bagaimana uang kembali. Ini kan bahaya. Betul. Tapi sangat bahaya. Ada yang saya lihat tuh ini ada ya mungkin ada unsur kesengajaan supaya masyarakat itu tetap miskin dan bodoh. Ini bahaya nih kalau kayak gini. Sebab apa? Masyarakat miskin dan bodoh itu bisa dibeli dengan uang murah. Tapi kalau orangnya pinter, kayak Bang Muhtar, dikasih 10 juta, suruh milih, mana? Nggak bakal mau. Saya yakin. Diambil duitnya tapi milih urusan kita ya Bang. Iya. Diambil duitnya milih urusan kita. Urusan. Iya, bagus gitu. Jadi kalau masyarakat pinter, tapi kalau masyarakat bodoh kan ditakut-takutin. Pakai jimat, pakai apa. Sekarang, saya nggak enak lah. Orang udah ngasih saya. Jadi kayak gitu.
Nah, makanya kita kalau saya ngomong ke teman-teman, kalau PKS mau sukses, ajari masyarakat sampai cerdas. Dan saya pengen, saya cepat diganti, jangan lamaan jadi dewan. Nanti otaknya tumpul. Abang udah periode keberapa nih sekarang, Bang? Bukan, saya sebenarnya Oke. periode kedua, tapi jadi pertama tahun 2009 jadi. Yap. Tahun 2014 nggak jadi. 2018 itu dilantik antara waktu. Oke. 2019 jadi lagi. Jadi sebenarnya baru 2 periode, cuma ada 2 seperempat lah gitu. Oke. Iya. Cuma kan menurut kita kalau udah 2 periode itu menurut saya anggota dewan itu sudah memahami semua sistem yang ada di pemerintahan ini sih, provinsi udah paham tuh. Sampai Z tuh 2 periode tuh. Sehingga menurut saya mengusulkan bahwa anggota dewan sebaiknya 2 periode saja. Supaya dia tahu bahwa dia nggak jadi anggota dewan selamanya. Artinya sudah mempersiapkan diri. Jangan sampai nggak jadi anggota dewan bergaya, ketika selesai nggak jadi dewan nggak bisa bergaya, nggak berapa-apa, nggak punya hasil. Iya. Betul. Karena tujuannya bukan bergaya ya, Bang. Tujuannya adalah membantu masyarakat gitu, Bang. Iya. Oke, Bang. Nah, sekarang bagaimana Abang meyakinkan kepada masyarakat bahwa Abang ini bukan nggak mau mengeluarkan ya, tidak mengeluarkan dana jor-joran gitu, tapi apa yang meyakinkannya sehingga masyarakat bisa memilih Abang gitu, Bang? Jadi sebenarnya yang kita katakan bahwa sodako itu bukan momentum, bukan situ. Jadi kita juga udah biasa sodako, tapi bukan untuk itu pertama. Yang kedua, yang kita yakinkan kan dia minta, saya ini memperjuangkan Anda. Masa saya mesti bayar padahal yang saya perjuangkan Anda. Kalau Anda nggak yakin ya nggak usah pilih saya, nggak apa-apa. Kalau saya tidak jadi beban kalau nggak jadi. Kalau jadi itu kan saya harus memperjuangkan Anda. Sehingga mereka nuntut, awas saya perjuangkan, saya perjuangkan. Dan memang harusnya kita ada jadi kita suka di media, suka nulis tuh, masyarakat tahu, ini loh yang diperjuangkan, dia senang. Tapi sekali lagi, tetap yang anggota Dewan Kabupaten dan Provinsi itu kurang punya power. Dia sebagai outsourcing Depdagri. Karena kalau dia lagi bikin nih perda-perda nih, sama Depdagri coret, selesai. Nah, kalau mau full power, maka di DPR RI. Ternyata kalau kita niatnya baik, Bang, masyarakat itu sebenarnya mengerti ya, meskipun tidak diiming-imingi dengan uang gitu ya, Bang. Cuma masyarakat kecil yang baru ngerti. Masyarakat besar mencemooh. Cuma karena masyarakat kecil nih, kecil, akhirnya banyak juga. Jadi juga. Karena masyarakat tuh udah merasa, misalnya kita mengadvokasi bagaimana cara bertani, bagaimana cara bikin garam, bagaimana cara itu konsultasi sama saya. Walaupun saya dikip, saya konsultasi bagaimana cara bikin garam, saya ajarin. Dan lama-lama dia, saya milih Pak Yasin Ayu ngajarin saya katanya. Itu. Iya. Ternyata memang cara komunikasi kita dengan masyarakat ya, Bang, yang harus dilakukan gitu ya. Iya. Cuma yang kita khawatirkan tuh kita terlalu ingin menjadi dewan sehingga lupa hukum, lupa agama, lupa apa, hilap lah. Anggap menyuap nggak apa-apa, ini apa-apa, nggak apa-apa. Jadi dia nggak tahu yang begitu. Nah ini yang bahaya. Makanya makanya saya pengen mau partai apapun silakan anak-anak muda. Saya senang kalau anak muda itu udah mulai mikirkan politik, berarti dia bagus. Kalau ada anak muda jadi presiden, hebat juga. Jadi kita dukung ya. Cuma problemnya, kadang-kadang anak muda ini kurang diberikan kesempatan nih, Bang, untuk berpolitik praktis ini, Bang. Jadi anak-anak muda itu mestinya dia belajar, jadi mau jadi politisi atau tidak, tapi ikut menentukan kiprah di masyarakat. Nah, kiprah masyarakat itu tergantung mudanya. Jadi dia bisa mengarahkan, ini loh yang bagus. Saya pengen justru ada anak muda yang siap jadi anggota dewan dan daftar. Di PKS itu banyak. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak lah.
Ya, Betul, tetap betul, ya. betul. Tapi kan itu bukan ini, tapi yang penting dia mengekspresikan anak muda pertama. Anak muda itu biasanya punya ini eh, apa ke depan apa memikirkan masa depannya lebih hebat. Betul. Dia masih idealismenya kuat. Kebutuhannya masih rendah. Itu anak muda. Sehingga anak muda tuh kalau dia imannya kuat, ya nggak ada alasan untuk korupsi. Walaupun Betul, ditentang betul, saya, betul, betul. apa tuh Pak Yasin bilang anak muda? Tanya anak muda di itu di lingkungan istana, anak muda yang udah korupsi. Waduh, saya nggak bisa ini bisa jawab. Nggak, Jadi nggak intinya bisa bukan jawab juga. udah tua ya, tapi Mhm. idealisme itu ada di dalam diri. Jadi bisa jadi orang ketika dia nggak punya kesempatan ya biar nggak korupsi, nggak punya kesempatan. Nah yang punya kesempatan digoda oleh setan, digoda suka ini. Makanya yang paling penting itu memahami apa yang harus kita lakukan dan kita hidup ini sebentar loh di dunia. Di Betul. akhirat itu satu hari di akhirat tuh 50.000 tahun dunia. Jadi kalau kita Oh, banding akhirat itu dunia itu cuma berapa jam aja. betul, betul, Ayo betul. pahami itu. Karena Hmm. dunia sebentar, berbuatlah baik. Apalagi dunia ini kan Dan beramal itu juga tidak terbatas tertentu ya. Apa saja iya, bisa menjadi ladang amal ya, Bang. iya, terus ada yang jadi guru, ada yang semua beramal. Jadi amal itu syaratnya dua amal itu. Pertama ikhlas karena Allah, kedua harus punya ilmunya. Betul, Nah, kalau betul. ikhlas dia nggak punya ilmu, karena kabut amalnya. Betul, Jadi betul, betul. ilmu ini anak muda yang punya, anak Hmm. muda punya. Jadi kalau anak muda sudah mau tidak menuntut ilmu, itu tanda-tanda susah. Karena memang dua Oke, syaratnya. Ya, ikhlas, oke ikhlas. Tapi harus berilmu. Kalau betul. nggak berilmu, keikhlasannya percuma. Program apa yang difokuskan untuk anak muda dari PKS lah terutama begitu atau dari Abang Kalau sendiri lah saya, atau dari Abang kalau sendiri lah. saya tetap ya, anak muda itu kan gini, saya pemberdayaan supaya dia bisa mandiri. Ini penting. Oke, betul. Banyak anak-anak muda, saya lihat punya potensi, tapi dia nggak dapat jalan gitu. Saya ketemu Ya, anak muda di suatu tempat, saya lihat, saya panggil, ada anak muda yang bisa bikin mesin air, ya. kayak macam RO, air apa, bahkan dia airnya bagus lah. Saya Hmm. coba airnya minum enak, wah kamu bisa jualan. Kita dengan modal 10 juta bikin mesinnya itu, dia udah bisa jualan. Hampir satu desa jualan. Dia hidup. Hmm. Wah, saya ketemu. Jadi anak saya melihat anak-anak muda pengangguran kita, ini kan kebanyakan. Betul. Sebenarnya ada dua penyebab pengangguran tuh. Pertama adalah ada kemauan, yang Ya. kedua eh, yang kedua adalah bodoh ini. Ya Hmm. orang kemauannya tinggi kalau dia nggak punya ilmu ya nggak bisa kerja dong. Betul. Jadi tapi ada anak-anak sekarang yang muda saya lihat udah mulai ya. Hmm. Bahkan beberapa anak muda saya kagum ya. Ini ada anak muda di ini, dia sebenarnya kan konsultasi ke saya. Dia bikin garam. Itu sampai jadi garamnya itu terbaik. Hmm. Sampai kita bandingin sama garam Australia, wah ini bagusan ente garamnya. Semangat dia. Cuma jualnya nggak ada. Hmm. Jadi garam kita ini karena banyak impor Ya, garam, sehingga betul. garam-garam tradisional tuh nggak bisa terjual. Jadi kan bahaya. Kalau Mhm. ente datang ke tempat petani garam nangis, mereka tuh Ya. biaya operasionalnya nggak tergantikan Hmm. dengan menjual garamnya. Ya, ya. Kemarin pemerintah bikin program untuk pedagang garam, itu kasih pinjam dari BMT 100 juta satu orang. Ada Hmm. orang minjem, karena harapannya itu kan 100 juta setahun dibayar cuma 107. Ya beranilah jualan, dia biasa jualan. Tiba-tiba dia beli garam berapa ribu ton, tiba-tiba harga garamnya jatuh. Gila, Wah, ini dia mau saat. ngembaliin sampai ditagih Hmm. sama BMT. Dia bilang, Hmm. Pak, ini saya ditagih BMT, kan BMT-nya tahu garam tuh garamnya ada, ambil aja garam. BMT nggak mau. Nah, Hmm. ini jadi masalah. Artinya program pemerintah yang baik ini belum tentu juga baik kalau tidak didukung oleh kebijakan yang lain. Jadi Kalau harus dia kayak saling gitu, keterkaitan ya iya. kebijakannya itu. Jadi akhirnya udah banyak orang terlantar sekarang. Cuma saya Hmm. semangat itu terus. Ada yang lain. Pokoknya Allah pasti ngasih rezeki. Gak mungkin. Dia usaha macam-macam. Senang Betul, saya. betul.
Jadi Ya. itu orang-orang itu yang saya petani dan nelayan apa datang ke saya konsultasi. Nah tadi saya juga datang ke nelayan, dikasih tuh ikan tenggiri, cumi, ikan apa banyak datang ke sini. Ya Allah kalau saya hitung nih, kalau di Jakarta sejuta nggak dapat ikan segini. Jadi saya tuh Baik. merasa sedih gitu. Baik Bang, ada obsesi nggak Bang di politik ini Bang, yang Abang ingin capai gitu Bang? Jadi saya punya obsesinya tuh nanti timbul anak-anak muda yang cerdas, yang dia bisa memperjuangkan, yang biayanya kecil tapi dia berhasil. Ini Dan itu anak-anak muda. memungkinkan Bang? Hah? Dan itu memungkinkan? Mungkin. Jadi saya ini anak muda ini harus pandai memilih partai. Saya bisa lamar ya kalau anak-anak muda yang siap sekarang dia mau jadi calon. Sekarang ayo kita belajar sama saya nggak apa-apa. Belajar apa terus sampai akhirnya dia siap jadi gitu. Saya pengen begitu. Nggak perlu biaya besar. Doakan nanti saya juga pengen ya memberdayakan anak-anak muda di tempat-tempat tertentu. Nanti kalau ada anak yang nyalon, ini pilih dia lah. Walaupun saya nggak nyalon, saya kan belum tentu nyalon lagi. Di PKS tuh kan jaminan calon lagi, nggak ada. Jadi pokoknya tapi saya harus mempersiapkan generasi ya? yang sudah siap. Kita tunjuk ini ya jadi. Saya pengen gitu. Nah, saya pengen anak muda ini yang tampil. Jadi jangan sampai anak muda tuh terbebani. Ini kalau model kayak gini terus, anak muda nggak bakal jadi. Anak muda nggak punya duit. Betul. Problem. Nah, karena kita tidak punya duit, maka dengan cara lain, yaitu dengan cara pemberdayaan. Ayo kita bikin bisnis kecil-kecilan apa kayak apa. Jadi kalau dikelola bisnis, kemudian memberdayakan orang banyak, nah orang itulah yang jadi leader di tempat-tempat. Di 2024 ada rencana untuk ke DPR RI, Bang? Saya tuh nggak ada rencana. Tapi rencana saya tuh gini. Ya. Ini kan di dapil saya, Kokap Cirebon Indramayu. Ya. DPR RI baru 1. DPR Provinsi baru 1. Tahun 2024 saya targetkan di pusat 2, di provinsi minimal 2. Itu target saya. Adapun yang jadi tidak harus saya, ente juga bisa. Saya kita perjuangkan. Artinya saya ini kalau nggak jadi daun ya nggak apa-apa, tapi tetap berjuang untuk teman-teman kita yang jadi. Ya kita pengen kalau toh saya berhenti, nanti ada penerusnya. Saya nggak malu. Saya nggak jadi daun nggak malu. Asalkan dia ada penerusnya dan kita bangga gitu. Nah kita pengen obsesi begitu. Jadi tahun 2024 insya Allah mudah-mudahan PKS dari dapil saya untuk pusat 2. Itu obsesi saya. Adapun yang jadi siapa? Nggak ada masalah. Saya dicalonin, oke, nggak dicalonin nggak apa-apa. Begitu. Baik. Satu pertanyaan lagi, Bang. Apa kira-kira pesan yang akan Abang sampaikan kepada masyarakat khususnya generasi muda, Bang, terkait dengan perpolitikan nasional sekarang ini, Bang? Jadi saya berpesan terutama generasi muda tetap belajar, semangat belajar, jangan lupa agama masing-masing. Jadi karena agama di basic ya. Kita belajar terus, agama tetap dipegang. Kalau kita Islam lah. Kalau agama Kristen, Kristen lah. Jadi jadilah agama yang benar gitu. Jangan Islam enggak, Kristen repot. Jadi kita pengen betul-betul dia memperjuangkan masyarakat, kita sama-sama. Jadi terserah, saya nggak peduli anak muda itu mau ke partai politik apa. Tapi dia harus tahu bahwa politik yang diperjuangkan bukan partai politik hipokrit. Dia yakin partai ini jujur, partai benar, diikutin gitu. Jadi jangan sampai anak muda belum apa-apa udah kebeli. Tergadaikan ya. Jadi saya berharap banyak belajar anak muda, giliran Anda lah yang akan berjuang. Saya yakin nih dengan Covid ini terus-terusan, maka ke depan yang di bawah 40 tahun itu yang berjaya. Baik. Maka yang kita inginkan sudahkah mempersiapkan untuk tampil. Jadi yang bahaya itu ketika ada giliran untuk anak muda tidak bisa menunjukkan kehebatannya sehingga jadi malu-maluin. Tuh gara-gara anak muda begitu. Saya nggak mau. Maka sekarang belajarlah sebelum jadi politisi. Jadi belajar terus sampai dia jadi politisi yang handal yang baik menggantikan kami semua nih yang udah tua-tua.
Jadi biar kalau saya pengennya tuh partai politik tuh calegnya dibatasinya 2 periode gitu. Jadi biar ada regenerasi yang cepat. Karena ini kan kalau dia kelamaan jadi dewan, dia menjadi memperjuangkan apa? Nggak ada. Sebenarnya dia hanya kebiasaan-kebiasaan aja. Dia dari asal becet udah tahu. Nah, anak muda ini yang harus memegang kendali ke depan kalau pengen maju. Dan itu dibuka selebar-lebarnya oleh PKS ya, Bang? Dibuka, sangat dibuka. Bahkan kalau seandainya ada anak ya ngumpul banyak, kemudian saya tiap bulan datang untuk anak muda khusus, saya siapkan itu. Ya, tentu saja ilmunya ilmu saya, jadi nggak. Ya kita siap anak muda, biar dia pengganti kita, dan ilmunya harus lebih banyak. Karena kalau di hadis tuh, perbaikilah perahumu karena lautan semakin dalam. Artinya, kendala ke depan tuh semakin besar, anak muda harus lebih tampil, lebih hebat. Gitu. Baik, Bang Anwar, Bang Yasin, terima kasih banyak sudah bergabung di Info 31 YouTube channel. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para pemirsa sekalian. Sahabat Info 31, demikianlah kisah perjalanan karir politik dari Pak Anwar Yasin, anggota DPRD Jawa Barat dari Partai PKS. Semoga bermanfaat. Terpenting tetap di channel yang pedas dan radikal ini. Karena di sini Anda akan dipersekusi, diberi pertanyaan seputar kekuatan dan kelemahan dari politik. Selain itu, Anda juga akan ditangkap, diberi pertanyaan yang menantang kapasitas personal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.